masih kenal dengan saya. Iya, masih kenal Kang Iqbal kan ya? Iya, baik. Pertemuan kali ini itu kita akan tujuannya untuk mengetahui gimana sih kondisi yang Teteh rasakan sekarang. Oh iya. Gitu ya. Jadi gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Baik. Iya. Oke, jadi terus apa sih yang Teteh rasakan sekarang, gimana sih? Iya, masih sering cemas sih. Masih sering cemas. Oke, baik. Jadi di sini tuh saya mau minta waktunya selama 15 menit. Iya. Apakah Teteh bersedia? Iya, silakan. Bersedia. Silakan. Oke. Ya, saya bersedia. Oke. Jadi Teteh kan tadi bilang Teteh itu merasa cemas ya. Iya. Jadi bisa nggak sih Teteh cerita tentang cemasnya itu seperti apa dan gimana sih? Cemas saya itu timbul kalau misalnya saya kayak membuka media sosial begitu. Nah, di media sosial itu kan banyak informasi tentang COVID begitu ya. Oh iya. Ya, jadi kalau misalnya saya melihat angka kejadiannya semakin tinggi, terus cara penanganannya seperti apa, tenaga kesehatannya bagaimana, APD-nya bagaimana, saya tuh langsung kayak cemas, ini bagaimana ini, terus saya khawatir bagaimana kalau terkena sama saya. Terus jadi kalau misalnya dapat informasi seperti itu lagi, atau misalnya di daerah-daerah, terutama di daerah saya ada yang terkena, ada positifnya sekian, saya juga saya semakin cemas lagi karena selain memikirkan diri saya juga memikirkan keluarga di kampung gitu. Terus apa lagi namanya? Jadi kalau misalnya rasa cemas saya timbul itu, saya tuh merasa gelisah, terus susah tidur, bahkan gejala-gejala dari COVID itu, misalnya kayak demam, terus terkadang sakit tenggorokan atau terkadang timbul juga yang gitu. saya rasakan, mungkin karena pengaruh panu, jadi saya merasakan itu juga begitu. Sampai sakit tenggorokan ya? Iya, biasa kan. Padahal sebenarnya, jadi kalau misalnya saya merasakan sakit tenggorokan, saya langsung bilang, oh saya tidak demam kok, atau misalnya kayak saya flu begitu, saya langsung berpikir, saya tidak batuk kok, jadi saya ini kan supaya bisa lebih menenangkan diri begitu. Jadi perasaan itu sebenarnya tuh munculnya setiap saat atau kadang sering muncul, itu gimana? Sering ini timbul perasaan itu? Alhamdulillah kalau untuk belakangan ini sudah hilang timbul begitu, mungkin karena sudah berjalan lama, sudah mulai menyesuaikan diri. Tapi kalau di awal-awal kemarin itu setiap hari rasanya seperti itu. Oh gitu. Iya, terus mungkin sekarang karena sudah banyak pemberitahuan yang mengarah ke positif begitu, jangan terlalu dipikirkan karena katanya itu pikiran itu juga berpengaruh terhadap imun kita kan, gitu. Jadi kita harus banyak berpikir positif begitu. Jadi sekarang itu hilang timbul, tapi tidak bisa dipungkiri rasa cemas saya itu masih tetap ada. Masih ada rasa cemas ya, walaupun itu hilang timbul ya, rasa cemas itu. Nah, jadi kira-kira kalau misalnya Teteh merasakan rasa hilang timbul itu, apa sih yang Teteh lakukan gitu? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, cemas itu muncul kan karena saya dapat informasi dari media sosial ya. Tapi namanya media sosial kita tidak bisa hilangkan dari kebiasaan kita sehari-hari kan ya begitu. Jadi misalnya kalau saya buka begitu, saya lebih menghindari kalau misalnya ada informasi-informasi yang ini. Jadi saya langsung suruh cari informasi yang penting dan cara cari informasi-informasi yang bisa menghibur supaya cemas saya itu bisa berkurang atau bahkan bisa hilang seperti itu. Jadi kayak menjauhkan informasi negatif ya, atau informasi tentang COVID lah ya. Iya, COVID pokoknya yang membuat takut begitu, apalagi kemarin tentang cara pemakamannya lah, apanya lah, ya Allah, dari mudah-mudahan. Iya. Terus kalau misalnya nih tiba atau nanti cemas itu timbul, itu Teteh itu biasanya ngelakuin apa sih? Jadi kayak ada nggak sih Teteh lakuin biar cemasnya itu tuh berkurang atau hilang gitu? Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu cemas saya timbul begitu, biasa saya melakukan menenangkan perasaan, menenangkan pikiran, terus menarik nafas dalam-dalam gitu ya, tarik nafas dalam-dalam, habis itu banyak-banyak istighfar begitu supaya perasaan saya itu tenang. Begitu. Oh jadi gitu ya. Jadi sangat positif ya. Jadi menurut saya sendiri sih semua yang Teteh lakukan sih sangat baik ya, jadi positif sekali. Jadi tapi di sini saya akan mungkin memberikan satu terapi ya, memberikan satu terapi. Jadi terapi itu bisa menghilangkan rasa cemas juga gitu. Jadi nama terapinya itu hipnosis 5 jari. Nah, ya hipnosis 5 jari itu ada beberapa tahapnya ya, ada beberapa
mungkin langsung saja saya praktekkan. Pertama saya praktekkan dulu. Nanti setelah saya melakukan hipnosis 5 jari, nanti teteh yang lakukan, tapi nanti saya pandu gitu. Oke, boleh ya. Yang mungkin sisinya bisa senyaman mungkin di awal tekniknya, posisi senyaman mungkin. Kalau saya mungkin posisinya senyaman mungkin seperti ini ya. Oke. Lalu setelah posisi senyaman mungkin, kita tarik nafas dalam-dalam selama 3 kali. Oke, 3 kali. Setelah tarik nafas, kita mata dipejamkan. Oke, dipejamkan secara perlahan. Oke, mata dipejamkan secara perlahan. Lalu setelah itu tangan dibuka ke atas. Oke, setelah tangan dibuka ke atas, nanti arahannya jari ibu jari itu ditautkan ke semua jari. Nah, dengan arahan kata-kata yang positif. Setelah itu baru dilakukan teknik nafas dalam lagi beberapa kali. Lalu terakhir kita membuka mata secara perlahan-lahan. Oke, mungkin sekarang langsung saja dicontohkan sama teteh bisa? Jadi saya ulang lagi ya seperti penjelasan. Betul. Tapi dibantu dengan saya ya. Oke, baik. Mungkin langsung saja diposisikan. Posisi rileks dan tenang. Oke. Lalu tarik nafas dalam-dalam sebanyak 3 kali. Pejamkan mata secara perlahan. Buka kedua telapak tangan Anda. Tautkan ibu jari dengan jari telunjuk Anda. Bayangkan Anda berada pada kondisi sehat, bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Bayangkan tubuh Anda terasa ringan dan rileks. Tautkan ibu jari dengan jari tengah Anda. Bayangkan Anda dikelilingi dengan orang yang Anda sayangi. Ayah, ibu, saudara, dan semua orang yang Anda sayangi. Anda tertawa dengan seluruh anggota keluarga Anda. Dan suasana yang sangat menyenangkan. Tautkan ibu jari dengan jari manis Anda. Bayangkan kesuksesan yang Anda terima. Anda berhasil mendapatkan apa yang Anda inginkan. Anda berhasil mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan yang sangat membanggakan. Tautkan ibu jari dengan jari kelingking Anda. Bayangkan Anda berada di tempat yang nyaman, tenang, dan damai.
sehingga Anda bisa merasakan angin yang menyapu wajah Anda. Begitu tenang, damai, dan rileks. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas sedalam-dalam, lalu hembuskan. Buka mata Anda secara berlahan-lahan. Bagaimana perasaan Teteh setelah melakukan teknik hipnosis 5 jari? Alhamdulillah setelah kayak mencontohkan seperti tadi itu, perasaan saya itu lebih tenang. Terus saya sangat rileks. Harapannya mudah-mudahan nanti kalau misalnya saya cemas, cemas saya itu bisa berkurang dengan teknik ini. Oke, baik, betul ya. Mungkin Teteh bisa menjelaskan nggak sih gimana menjelaskan kembali cara atau proses dalam teknik hipnosis 5 jari ini? Yang pertama itu yang tolong diarahkan ya kalau misalnya saya salah. Maklum orang awam Pak, maklum kan baru pertama ya, jadi tolong diajarkan. Yang pertama kita itu harus mengatur posisi serileks mungkin. Kemudian menarik nafas yang 3 kali. Setelah itu kita harus memejamkan mata dulu ya. Setelah memejamkan mata, telapak tangan dibuka menghadap ke atas gitu. Setelah telapak tangan menghadap ke atas, ibu jari ditautkan di setiap jari secara bergantian sambil mendengarkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang positif dari perasaan itu lebih tenang. Nah, setelah melakukan itu mulai dari terwujud sampai terlinting, terus kita ini menarik nafas dulu ya. Jadi menarik nafas, setelah menarik nafas sedalam mungkin, kemudian hembuskan. Setelah itu kita membuka mata secara perlahan. Betul sekali. Oke, wah benar, betul sekali. Ya, mungkin terapi yang Teteh lakukan tadi itu bisa dilakukan di saat Teteh merasa cemas, entah di saat kondisi apapun, bukan hanya saat kondisi COVID yang sekarang, tapi di saat Teteh cemas melakukan kegiatan apapun, punya masalah apapun, itu tuh bisa dilakukan. Nah, jadi mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Bagaimana untuk selanjutnya? Untuk beberapa hari selanjutnya, jika Teteh punya waktu, kita bisa melakukan pertemuan selanjutnya lagi. Apakah Teteh bersedia? Oh iya, insya Allah saya bersedia. Ya, mungkin itu saja ya Teh. Mudah-mudahan ada perubahan. Semoga Teteh cepat rasa cemas cepat sembuh. Secara bertahap mungkin bisa hilang ya. Mungkin itu saja ya Teh yang bisa kita lakukan di pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang ya sudah memberikan. Sama-sama.